Yang ketiga, buruk sangka dalam doa itu terhadap Allah tadi, al-ikhtiyar Allah Ta'ala, mendikti Allah, mendikti Allah, memilih seorang terhadap Allah. Ya Allah, jadikanlah hamba orang yang kaya. Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. Nah, para muhibbin rahimakumullah, bagaimana itu disebut adab yang jahat terhadap Allah dalam hal berdoa ini? Contoh-contohnya supaya kita hindari. Pertama, contohnya kasti'jalil ijabah, seperti hendak lakas kabul. Hendak lakas kabul. Dalam hati kita ini ada hasrat, ada keinginan bahwa doa kita ini secepatnya dikabulkan Allah. Ya Allah, hamba dalam masalah yang besar, maka selesaikanlah masalah hamba. Kita tuh hendak isuk diri semuaan. Nah ini kalau kita ada dalam berdoa itu ada keinginan agar itu cepat diperhatikan Allah, cepat dikabulkan Allah, itu sudah kada punya adab dalam doa, kada beradab dalam doa. Nah mestinya kita berdoa itu taslimu waqtil ijabah ilallah, mestinya kita menyerahkan waktu itu kepada Allah. Karena Allah yang paling tahu kapan ini yang terbaik. Nah, jadi masalah waktu itu Allah, kita serahkan kepada Allah. Ya Allah, lunaskan hutang hamba. Ya Allah, jadikanlah anak hamba yang si Fulan ini yang pemabuk nih, jadikanlah dia orang saleh. Kapan Allah menjadikan orang saleh? Itu Allah yang menentukan. Orang berisi anak pemabuk, suka minum obat, berdoa tiap malam lawan Allah, sudah sampai yang tahajud supaya anak jadi anak orang saleh nih, supaya jadi anak ampih mabuk, supaya anak yang suka sembahyang. Berbulan-bulan sudah berdoa, kada pindah perubahan. Nah itu sebabnya adalah dalam berdoa mungkin ada adab yang tidak bagus di situ, ada adab yang kada baik kepada Allah. Salah satunya hendak lakas itu, hendak lakas kabul, hendak lakas. Padahal mestinya kita berdoa kepada Allah, ya Allah jadikanlah anak hamba ini orang yang saleh. Apabila itu urusan Allah. Tahun kaina kah, atau tahun kainanya lagi, atau hendak matinya aja ini jadi orang saleh, itu Allah serahkan aja kepada Allah. Nah itu contoh orang berdoa nang kada beadab tadi, hendak lakas dikabulkan. Kan Allah ini maha tinggi, Allah ini atasan nang paling atas tuh Allah. Kalau kita ini berisi anak buah menggasak kawan kita, katujulah kita. Kita ini berisi bos nih, kita ini karyawan, bos ngutang duit pang, kasih wah ini juga nah, maulah kah itu. Nanti dihutangi bos, sudah kita menggasak wani lawan bos nih. Nah orang yang hendak lakas tuh sama itu bandingannya. Artinya manusia aja kada katuju. Kalau bawahan ini pindah menggasak-gasak itu, diampihi orang jadi bawahan itu. Nah jadi taslimu waqtil istijabah ilallah, serahkan waktunya itu kepada Allah. Kan Allah kada menjamin waktu itu segera. Ujar Tuhan, berdoalah kamu kepadaku, aku kabulkan doa. Enggak situ aja kan. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani. Ujar Tuhan, aku mengabulkan doa hambaku bila dia berdoa. Kada ada Tuhan berjanji segera, kada ada. Waktu itu urusan Tuhan.
waktunya. Nah, yang kedua contohnya orang yang tidak beradab dalam doa, ya'tiqadu annahu la yastajib. Iya tadi. Inya mengiktikadkan sudah dalam hatinya itu Allah kada mengabulkan doa. Itu sudah. Itu sudah kada kabul lagi doanya dah. Orang berdoa sehari, 2 hari, 3 hari, bah kada kabul juga. Berdoa aja kada kabul lagi itu. Kada kabul lagi. Karena sudah kada beradab lagi lawan Allah Subhanahu wa taala. Mestinya begitu kita berdoa, walaupun kada ada nampak kelihatan tanda-tanda dikabulkan, kita husnuzan billah. Nah, baik sangka dengan Allah. Baik sangka dengan Allah. Baik sangka lawan Allah tuh kayak apa? Artinya doa aku ini dikabulkan oleh Allah. Cuma waktunya, nah, itu waktunya Allah yang menentukan kapan terjadinya. Nah, itu contohnya lagi yang nomor 2. Jadi kalau kita berdoa sudah berbulan-bulan mengamalkan amalan ini, nah diberi guru amalan, banyak datang lawan guru pada banyak bandang hutang guru, rumah habis semuaan, anak pulang mabuk-mabukan lagi. Ya guru kan baca doa ini tiap hari, amalkan 40 hari, jangan perai. Datang 40 hari, kayak apa tadi? Tidak ada perubahannya guru. Nah ini yang ini kada ada perubahan. Padahal ada perubahan. Dulunya kada berdoa, ini sudah berdoa, kan ada perubahan. Padahal kada ada perubahan. Nah ini sudah buruk sangka dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, buruk sangka dalam doa itu terhadap Allah tadi, al-ikhtiyar Allah taala, mendikti Allah. Mendikti Allah, memilih seorang terhadap Allah. Ya Allah, jadikanlah hamba orang yang kaya. Nah, jadikanlah hamba orang yang kaya. Contohnya, atau orang hendak tes ujian, ya Allah luluskan hamba dalam ujian ini. Nah itu mendikti Allah ngarannya, mendikti Allah. Mestinya itu al-i'timad al-ikhtiyarillah, itu mestinya berpegang kepada pilihan Allah. Ya Allah, ini hamba isuk tesna, luluskanlah hamba jika memang itu baik buat hamba ya Allah. Nah ini kayak itu maka doanya. Jangan hendak mendikti Allah. Jadi serahkanlah itu kepada Allah. Kita berdoa, ya Allah mudahan lulus anakku ini sekolahnya, mudahan lulus ujian KPI IS-nya, amun itu membawa kebaikan lawaninya. Nah, amun membawa, jika membawa khair kepadanya. Semua yang jadi pejabat ya kayak itu doanya. Misalnya di anak orang di bagian yang kada nyaman, ya Allah pindahkanlah hamba ke bagian ini. Jika itu membawa kebaikan kepada hamba, jangan ditinggal itu. Bila ditinggal Allah kada ketuju, mendikti lawan Allah itu. Nah, jangan. Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share.